Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Seseorang merasa bersalah, tapi akankah dia kembali? Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia sedang menghadapi masa-masa yang penuh dengan kebimbangan dan pergolakan emosi. Setiap hari, dia berusaha memahami apa yang sebenarnya dia rasakan, mencoba menata kembali pikiran-pikiran yang berantakan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memperbaiki apa yang telah rusak, tetapi di saat yang sama, ada rasa takut yang menghalanginya untuk bertindak. Dia terjebak dalam dilema antara keinginan untuk maju dan keengganan untuk menghadapi kenyataan yang mungkin menyakitkan. Setiap langkah yang dia pertimbangkan terasa seperti menginjak ranjau, di mana satu kesalahan kecil bisa memicu ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Dia pernah membayangkan masa depan yang cerah, di mana segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapannya. Dia percaya bahwa hubungan yang dia jalani bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, penuh dengan kepercayaan dan kedamaian. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai memudar, digantikan oleh kenyataan yang pahit. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, dan itu membuatnya merasa kecewa. Meskipun begitu, dia tidak bisa begitu saja melepaskan perasaan yang masih tersisa. Ada bagian dalam dirinya yang masih berharap, masih percaya bahwa ada kemungkinan untuk memperbaiki semuanya. Meskipun jalan itu terlihat begitu sulit dan berliku, perasaan bersalah terus menggerogoti hatinya. Dia sering memikirkan apa yang seharusnya dia lakukan berbeda, bagaimana dia bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Setiap kali dia mengingat momen-momen yang telah berlalu, rasa penyesalan itu semakin dalam. Dia merasa seolah-olah dia telah mengecewakan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain yang dia sayangi. Beban itu terasa begitu berat, dan dia tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Dia mencoba untuk memaafkan dirinya sendiri, tetapi itu tidak semudah yang dia bayangkan. Setiap kali dia mencoba untuk melangkah maju, bayangan masa lalu selalu menghantuinya, membuatnya ragu dan takut. Ketakutan itu seperti bayangan yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Dia takut akan penolakan, takut bahwa usahanya untuk memperbaiki hubungan tidak akan diterima. Dia juga takut bahwa dia tidak memiliki kesempatan lagi, bahwa segala sesuatu sudah terlambat untuk diperbaiki. Ketakutan-ketakutan itu membuatnya sulit untuk mengambil keputusan. Dia terjebak dalam lingkaran keraguan, di mana setiap pilihan terasa salah. Dia ingin berbicara, ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu selalu terhenti di tenggorokannya. Dia tidak tahu bagaimana cara memulainya, atau apakah itu akan membawa perubahan yang diinginkan. Di malam hari, ketika segala sesuatu terasa lebih sunyi, pikirannya seringkali dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Apakah kamu masih mau mendengarkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggunya, membuatnya sulit untuk menemukan ketenangan. Dia sering terbangun dengan perasaan cemas, memikirkan semua hal yang telah terjadi dan semua kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Tidurnya tidak lagi nyenyak, dan itu membuatnya merasa semakin lelah, baik secara fisik maupun emosional. Meskipun begitu, ada bagian dalam dirinya yang masih berpegang pada harapan. Dia masih percaya bahwa ada kemungkinan untuk memperbaiki apa yang telah rusak, meskipun itu tidak akan mudah. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya, harus berani mengambil risiko jika dia ingin melihat perubahan. Namun, keberanian itu tidak datang dengan sendirinya. Dia harus berjuang untuk menemukannya, harus melawan keraguan dan ketakutan yang terus menghantuinya.
Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan, bahwa dia harus mengambil langkah untuk maju, meskipun itu berarti dia harus menghadapi kenyataan yang mungkin menyakitkan. Jika dia memutuskan untuk bertindak, itu karena dia akhirnya menemukan kekuatan untuk menghadapi segala ketakutannya. Dia akan mencoba untuk berbicara, untuk mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan terbuka. Dia akan berusaha untuk memahami perspektif orang lain, untuk mendengarkan apa yang dia rasakan, dan untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Dia tahu bahwa itu tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Dia ingin mencoba, setidaknya sekali lagi, untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Namun, jika dia memilih untuk tetap diam, itu bukan karena dia tidak peduli, bukan karena dia tidak merasakan apa-apa. Justru sebaliknya, diamnya adalah cerminan dari kebingungan dan ketakutannya yang mendalam. Dia masih terjebak dalam perasaan yang kompleks, antara keinginan untuk memperbaiki dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan pengampunan, atau bahwa usahanya tidak akan ada gunanya. Dia mungkin juga merasa bahwa dia tidak memiliki hak untuk mengganggu ketenangan orang lain, terutama jika dia berpikir bahwa kehadirannya hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit. Yang pasti, dia tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Perasaan bersalah dan penyesalan itu akan terus ada, meskipun dia mencoba untuk menguburnya jauh di dalam hatinya. Dia mungkin masih membutuhkan waktu untuk memahami dirinya sendiri, untuk menemukan cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Apapun keputusannya nanti, itu akan datang dari proses panjang perenungan dan pergulatan batin yang dia alami. Dan meskipun langkahnya masih ragu, satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah benar-benar melupakan apa yang telah dia alami. Dia mungkin tidak selalu menunjukkan perasaannya dengan jelas, tetapi di dalam hatinya ada pertarungan yang terus berlangsung. Dia berusaha untuk menemukan jawaban, untuk menemukan jalan keluar dari labirin emosi yang mengurungnya. Dan meskipun dia belum tahu apa yang akan dia lakukan, satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah bisa melupakan orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Kamu adalah bagian dari ceritanya, dan apapun yang terjadi, kamu akan selalu ada dalam pikirannya. Untuk cirinya, sosok ini memiliki penampilan yang menarik, tetapi ekspresi wajahnya seringkali menunjukkan bahwa pikirannya tidak pernah benar-benar tenang, seolah ada sesuatu yang terus mengganggunya. Bahkan ketika tersenyum, matanya tetap menyiratkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Posturnya seimbang, tidak terlalu tinggi maupun pendek, dengan tubuh yang mungkin tampak kuat, tetapi gerak-geriknya menunjukkan ketegangan, seakan ada beban yang dia bawa di pundaknya. Cara berjalannya pun mencerminkan suasana hatinya, di mana jika semuanya baik-baik saja, langkahnya tenang dan mantap. Tetapi saat pikirannya dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran, dia menjadi lebih banyak diam, dan gerak-geriknya terlihat ragu-ragu. Warna kulitnya cenderung tidak mencolok, bisa lebih ke arah cerah atau gelap, tetapi memiliki rona yang terlihat alami. Wajahnya mungkin memiliki garis yang tegas, terutama di bagian rahang atau dagu, memberikan kesan seseorang yang tangguh tetapi juga menyimpan banyak pemikiran. Rambutnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, cukup rapi, tetapi tetap memiliki karakter yang mencerminkan kepribadiannya. Dia juga memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar sering dia lakukan, seperti memainkan cincin di jarinya, mengusap tengkuk saat berpikir, atau menggigit bibir ketika merasa cemas, sesuatu yang mungkin tidak diperhatikan banyak orang. Tetapi bagi seseorang yang cukup dekat dengannya, kebiasaan ini menjadi ciri khas yang sulit diabaikan. Dari kepribadiannya, dia terlihat sebagai seseorang yang tenang di permukaan. Tetapi di dalam dirinya, ada begitu banyak hal yang dia pikirkan dan pertimbangkan. Dia bukan tipe orang yang dengan mudah mengungkapkan perasaannya. Sehingga jika sedang merasa terluka atau bersalah, dia lebih memilih untuk menyimpannya sendiri daripada membicarakannya dengan orang lain.
Ambisinya besar, dia tidak suka melakukan sesuatu setengah-setengah, dan jika dia sudah memutuskan untuk mencapai sesuatu, dia akan bekerja keras mewujudkannya. Namun, fokusnya yang kuat terhadap satu tujuan seringkali membuatnya mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya juga penting dalam hidupnya, termasuk perasaan orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang mungkin membuatnya berada dalam situasi penuh dilema seperti sekarang. Meskipun memiliki jiwa yang bertanggung jawab, dalam hal perasaan, dia bukan orang yang bisa dengan mudah mengambil keputusan. Ada saat-saat di mana dia merasa ragu, terjebak dalam pikirannya sendiri, dan takut menghadapi konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan di masa lalu. Dia memiliki hati yang dalam, penuh kepedulian, meskipun tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata. Jika dia benar-benar peduli pada seseorang, dia akan membuktikannya melalui tindakan. Tetapi ketika perasaan bersalah menghantamnya, dia cenderung menarik diri, mencoba menyelesaikan semuanya sendiri, tanpa membiarkan orang lain tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia juga seringkali membebani dirinya sendiri dengan terlalu banyak pikiran, merenungkan berbagai kemungkinan, mencoba mencari cara terbaik untuk menghadapi situasi, tetapi akhirnya justru semakin bingung. Dia sadar bahwa ada keputusan yang harus diambil, tetapi ketakutannya terhadap apa yang mungkin terjadi membuatnya terus menunda langkah yang sebenarnya perlu dilakukan sejak lama. Ini yang membuatnya tampak seperti seseorang yang sulit ditebak. Di satu sisi ingin menyelesaikan segalanya, tetapi di sisi lain takut untuk menghadapi konsekuensinya. Dari energi yang muncul, ada 5 zodiak yang paling mungkin menggambarkan sosok ini. Dan salah satunya adalah Capricorn, yang dikenal dengan ambisinya yang besar, tetapi seringkali terjebak dalam tanggung jawab yang membuatnya mengabaikan hal-hal penting lainnya, termasuk hubungan personal. Jika merasa bersalah, mereka bisa sangat keras pada diri sendiri dan sulit melepaskan perasaan itu. Kemungkinan lainnya adalah Virgo, seseorang yang selalu berpikir panjang sebelum bertindak, perfeksionis, dan sulit menerima kesalahan yang telah mereka buat, sehingga saat merasa mengecewakan seseorang, mereka akan menyimpan penyesalan dalam waktu yang lama. Ada juga kemungkinan dia adalah Libra, yang sering mengalami dilema besar dalam mengambil keputusan, terutama dalam hubungan, karena mereka ingin bersikap adil, tetapi terkadang justru membuat keadaan semakin rumit dengan terlalu banyak pertimbangan. Scorpio juga bisa menjadi salah satu zodiak yang menggambarkannya, mengingat mereka memiliki perasaan yang sangat dalam, seringkali menyimpan emosi sendiri, dan jika merasa bersalah, mereka cenderung menarik diri, tetapi pada saat yang sama tidak bisa begitu saja melupakan seseorang yang berarti bagi mereka. Selain itu, Taurus juga menjadi kemungkinan kuat, karena mereka adalah sosok yang stabil tetapi keras kepala, yang jika merasa telah membuat kesalahan, bisa berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki semuanya. Meskipun seringkali kebingungan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Kesimpulannya, sosok ini adalah seseorang yang kompleks, penuh pertimbangan, dan tidak mudah melupakan apa yang pernah dia alami. Jika dia merasa bersalah, itu bukan sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja. Dan meskipun dia mungkin membutuhkan waktu, perasaan yang ada di dalam hatinya tetap nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah dia akan kembali? Itu semua tergantung pada keberanian yang dia miliki untuk menghadapi kenyataan. Tetapi yang pasti, dia masih memikirkan semuanya. Dan perasaan yang ada dalam dirinya belum benar-benar menghilang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini,
meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.